Kemudian yang kelima tentang sebab al-unusah, yaitu i'tidharu katsiri minal fatayat 'anir rajul al-mutazawwij. Jadi banyak penolakan para wanita terhadap lelaki yang melamarnya karena sudah mempunyai istri atau dia tidak mau dipoligami. Ini adalah satu kesalahan dari seorang wanita. Hendaklah wanita ini kembali merenung dan berpikir. Sebab ketika dia menjadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat, itu sebenarnya lebih baik daripada tidak mempunyai suami sama sekali. Dia lebih baik daripada tidak mempunyai suami sama sekali. Lebih baik menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Jika datang seorang laki-laki yang melamar, kemudian laki-laki ini telah menikah, mempunyai istri yang pertama, itu sebaiknya diterima lamarannya jika memang laki-laki ini berakhlak yang baik dan juga berdin. Jadi penolakan hal itu adalah kesalahan. Ini juga bertentangan dengan hadis yang telah kita bacakan, ya. Idza atakum man tardawna dinahu. Ini kata-kata man di sini adalah lafaz umum. Idza atakum, jika datang kepada kalian man tardawna dinahu, siapa saja yang kalian ridhoi dinnya. Kata-kata man di sini keumuman lelaki, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Wa khuluquhu fa'ankihu. Jika datang pada kalian seorang laki-laki yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia atau terimalah lamarannya. Jika tidak, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika tidak diterima, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan juga harus diketahui oleh para wanita bahwa jumlah mereka lebih besar daripada jumlah pria. Ini satu kenyataan. Ditambah lagi banyak wanita yang bercerai dan ditinggal mati oleh suaminya. Inilah yang menjadi faktor anisat, yang menjadi faktor banyaknya wanita yang tidak mempunyai suami. Bisa dibayangkan, jika seorang lelaki harus menikahi satu orang istri saja, maka akan tersisa jumlah yang sangat besar dari wanita yang hidup hampa tanpa suami. Dan ini tentu bertentangan dengan fitrah wanita yang mendambakan perlindungan dari seorang suami. Walaupun mungkin saja ada sebagian wanita yang memandang lebih baik hidup sendiri tanpa suami, tapi ini nadir. Ini nadir atau jarang sekali. Dan sesuatu yang nadir malah sesuatu yang jarang itu tidak dianggap. Kemudian banyaknya wanita yang telat menikah atau anisat, ini bisa menimbulkan kerusakan besar seperti menjamurnya WTS, wanita tunasusila. Kemudian kumpul kebo atau PSK sama saja. Atau bahasa syar'inya adalah perzinahan. Ini banyak terjadi karena banyak mereka yang menunggu suami tapi tidak kunjung datang. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat poligami atau ta'adduduz zaujat. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kalian takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi. 2, 3, atau 4. Ini dalilnya ya. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dan pendengar rahimakumullah, Islam dalam berpoligami itu berada di antara dua firqah sesat, dua agama yang dhalal, yaitu berada di antara agama Syiah dan agama Nasara. Ketika Nasara mengharamkan poligami dan Syiah membolehkan poligami tanpa batas, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan tanpa batas, ini Syiah. Islam sendiri membatasi bolehnya berpoligami itu hanya 4. Hanya 4 berdasarkan firman Allah ini, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka di antara syarat berpoligami yaitu al-adad. Jumlahnya tidak boleh lebih daripada 4.
Dia bisa memilih 2, 3, atau 4. Kemudian an-nafaqah, dia juga harus bisa memberikan nafkah kepada seluruh istri dan seluruh anak-anaknya. Kemudian dia harus adil dalam muamalat pergaulan, adil dalam nafkah, dan juga adil dalam muasyarah, menggauli istri. Ini harus adil. Kemudian juga dalil bahwa diperbolehkannya 4, hanya batasan 4 ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, bahwasanya Ghailan Ibnu Salam Ats-Tsaqafi aslama wa tahtahu asyratu niswah faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhunna arba'an. Ada seorang sahabat namanya Ghailan bin Salam Ats-Tsaqafi, dia baru masuk Islam. Kemudian dia mempunyai 10 orang istri. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah di antara 10 istri itu 4 dan yang lainnya harus diceraikan. Sebab selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya diperbolehkan mempunyai 4 orang istri. Kemudian yang terakhir tentang sebab-sebab al-anisat, sebab-sebab unusah atau telatnya pernikahan bagi wanita, yaitu anna ba'dhan nisa al-mutallaqat yusibna ba'da talaqihinna bi ihbad. Trauma sebagian wanita setelah bercerai dengan suaminya. Trauma ini menjadi salah satu faktor untuk tidak menikah lagi, sehingga menambah angka jumlah wanita yang tidak bersuami. Dan ini juga satu kesalahan bagi seorang hamba, bagi seorang wanita, karena tidak selamanya perceraian itu suatu keburukan bagi seorang wanita. Dan tidak semua laki-laki bersifat seperti suaminya yang pertama, yang mungkin di pandangannya kurang baik. Bisa jadi jika dia menikah lagi, Allah akan memberikan rizki dan memberikan taufik terhadap suami yang kedua. Allah akan mudahkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 130, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Kemudian faktor penyebab banyaknya unusah adalah adanya sebagian laki-laki yang sengaja membujang karena takut terhadap tanggungan nikah, dan ini pun keluar dari fitrah dan menyelisihi sunnah para nabi. Sebab para nabi seluruhnya menikah. Di antara mereka juga ada yang tidak menikah karena merasa tidak mampu. Jika ini hanya sekedar was-was dari syaitan agar tidak banyak manusia tidak menikah, maka hal itu harus dilawan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang keburukan unusah dan solusinya. Ada beberapa keburukan, di sini saya menyebutkan 2. Yang pertama dari keburukan unusah atau telat nikah bagi seorang wanita, yaitu tekanan kejiwaan pada dirinya atau stres dalam kehidupannya. Ini banyak wanita yang mendambakan pernikahan, kemudian tidak ada juga lelaki yang meminangnya. Ditambah juga keimanan yang sangat tipis pada wanita itu. Ini akan menyebabkan stres, tekanan kejiwaan bagi seorang wanita itu. Maka solusi ketika seorang wanita tidak juga kunjung ada orang yang melamarnya, pertama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar bahwa hal ini adalah satu ketentuan dari Allah yang Maha Adil. Sebab dengan ketakwaan, insyaallah Allah akan memberikan dia jalan keluar. Dengan ketakwaan, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika dia terus bertakwa akan ada seorang laki-laki yang melamarnya, yang siap menjadi suaminya, dan laki-laki yang soleh, bukan sembarang laki-laki. Ketika dia bertakwa dan juga bersabar. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang dia miliki. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun yang mengisyaratkan bahwa kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi, musibah apapun yang menimpa kita, ini adalah
cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Imam As-Sa'di dalam tafsirnya dia mengatakan, maksud musibah dalam ayat ini adalah keumuman musibah baik pada diri, harta, anak, seorang yang dicintai, atau yang lainnya. Termasuk ke dalamnya belum mendapatkan jodoh. Ini termasuk ke dalam satu musibah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita atau seorang pria yang juga belum menikah, padahal dia sangat mendambakan pernikahan, dia harus bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pun dia terus tidak meninggal sampai akhir hayatnya, maka insya Allah di jannah kelak dia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang gagah, yang ganteng, yang tampan. Begitu juga seorang laki-laki ketika dia pun belum menikah di dunia ini, tapi dia bertakwa, beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla telah menyediakan bidadari di surga. Jangan sampai keduanya merugi. Di dunia tidak dapat, di akhirat kosong. Itu merugi sekali. Kemudian yang kedua, itu terjadi banyak perzinahan. Ini perzinahan merupakan juga keburukan dari unusah. Selain dari faktor kelemahan iman, juga disebabkan oleh unusah. Banyaknya wanita yang belum menikah. Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam buku Thaqafahnya, dia menceritakan di Rusia dahulu terdapat 20.000 wanita yang tidak menikah. Terdapat 20.000 wanita yang tidak bisa menikah. Ini di Rusia disebabkan karena negara yang melarang poligami. Sebab memang mayoritas mereka adalah Nasara, dan agama Nasrani ini melarang seorang laki-laki untuk berpoligami. Sehingga ketika jumlah wanita terlalu banyak dibanding jumlah pria, maka terdapat 20.000 wanita yang anisat, yang tidak mempunyai suami, padahal umur mereka sudah cukup umur. Ini pun terjadi realita di Indonesia. Di Indonesia pun terjadi seperti ini. Banyak wanita-wanita yang belum menikah padahal umurnya sudah tua. Ini pun mungkin salah satu faktornya ada intimidasi dari negara. Misalkan PNS, dia tidak boleh memiliki lebih dari satu istri. Atau pandangan masyarakat umum bahwa poligami adalah sesuatu yang buruk. Sebab memang banyak berita-berita ya, membuat propaganda-propaganda, kepalsuan-kepalsuan yang menyorot bahwa poligami ini pada ujungnya akan buruk. Padahal tidak setiap orang yang berpoligami pada ujungnya buruk. Banyak kita saksikan orang-orang yang berpoligami itu dia sukses hidupnya. Rukun antara istrinya, anak-anaknya pun rukun. Itu banyak. Bahkan saya mengenal ada seorang ustadz, seorang syekh, dia mempunyai istri 3 istri, ditempatkan di rumah satu, cuma bertingkat 3. Ya, rumahnya tingkatnya 3. Ini 1, 2, 3 ditempatkan di satu rumah. Mungkin yang pertama di tingkat pertama, yang kedua di tingkat kedua, yang ketiga di tingkat ketiga. Seluruh anaknya rukun. Anaknya soleh, dan dia pun terlihat bahagia, ceria sekali. Ini menunjukkan tidak setiap orang yang berpoligami itu hidupnya lantas menjadi sengsara, terus berantem di antara suami istri. Itu tidak demikian. Ini hanya sekedar propaganda syaitani. Kemudian hendaklah bagi para muslimah yang sudah bersuami untuk bisa merelakan suaminya untuk menikah lagi dengan muslimah yang lain. Sebab mereka adalah muslimah, saudari-saudari kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak boleh egois, ingin menang sendiri, itu tidak boleh demikian.